Everyday Theory Agnes Heller ini merupakan kritik terhadap masyarakat kapitalis modern yang membuat masyarakat itu kerap merasa teralienasi atau terasing dari pekerjaan mereka, peran sosial mereka, bahkan mereka sendiri. Ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa Everyday Theory ini adalah neo-Marxism karena merupakan perkembangan dari teori Marxism, di mana meskipun beliau percaya bahwa masyarakat ini memang teralienasi, merasa asing, jauh gitu ya, atau merasakan bahwa kehidupan sehari-hari mereka itu meaningless, rutinitas mereka itu tiada memiliki makna. Di sisi lain, beliau juga berpikir bahwa individu-individu tersebut tetap memiliki potensi untuk mengembangkan diri sendiri, kembali mendapatkan jati diri, serta dapat juga melawan oppression ya dari struktur sosial, struktur masyarakat yang memaksa mereka agar terus bekerja atau melaksanakan kegiatan sehari-hari demi kepentingan penguasa. Hi everybody, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teori dari Agnes Heller, yaitu Everyday Theory, dan aplikasinya dalam menganalisis sebuah karya sastra, yaitu di sini adalah How to Make Millions Before Grandma Dies. Ini adalah film Thailand ya, rilisan tahun 2024, jadi film cukup baru ya, yang teman-teman juga masih bisa saksikan di Netflix gitu ya. Oke, jadi video ini juga merupakan request sebenarnya dari salah satu subscriber, dan saya coba untuk membantu untuk menjelaskan konsep-konsep utamanya dan bagaimana cara mengaplikasikannya ya. Dan memang saya ngambil contohnya adalah film Thailand ini ya, yaitu How to Make Millions Before Grandma Dies. Nah, saya akan jelaskan beberapa konsepnya dulu, dan semoga ini juga bisa membantu subscriber kita dan juga teman-teman lain yang ingin memahami lebih dalam mengenai teori ini. Nah, teori ini bisa dikatakan adalah neo-Marxism. Jadi memang masih ada hubungannya dengan Marxism, hanya ada sedikit pengembangan begitu ya. Nah, jadi sebenarnya Agnes Heller ini menulis dalam bukunya yang berjudul The Theory of Need in Marx, jadi membahas mengenai teori kebutuhan di dalam Marx. Itu Heller membangun ide Marxis untuk menganalisis bagaimana kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu dibentuk oleh masyarakat. Jadi sebenarnya kebutuhan kita ini itu di dalam konsep Marxisme itu sebenarnya dibentuk oleh masyarakat. Ya, masyarakat yang menentukan. Nah, bagaimana masyarakat menentukan itu? Itu juga dipengaruhi oleh kekuasaan. Jadi penguasa itu yang membuat masyarakat itu merasa membutuhkan sesuatu. Maka mereka terus bekerja, maka mereka terus melakukan aktivitas begitu. Tujuannya apa? Agar kebutuhan-kebutuhan yang telah dibentuk oleh masyarakat itu tadi itu dapat menguntungkan penguasa. Nah, gitu ya. Karena kita tahu bahwa teori Marxisme memang berhubungan dengan hierarki dan kekuasaan, terutama di bidang ekonomi begitu. Tetapi kemudian she later moves beyond orthodox Marxism to develop a broader theory of everyday life. Jadi mengembangkan teori kehidupan sehari-hari. Menurutnya kehidupan sehari-hari atau everyday life itu di mana individu mengalami tidak hanya constraint, tetapi juga freedom, tidak hanya keterkekangan gitu ya, tetapi juga kebebasan di saat yang sama, yang membentuk kekuatan sejarah sosial maupun budaya. Jadi begini, menurut Agnes Heller itu
individu-individu itu memang dikekang gitu ya, dikekang oleh kebutuhan-kebutuhannya ya kan. Jadi kita nih kalau kita pikir-pikir ada benarnya juga. Jadi kita bekerja ini sebenarnya apa sih, ngapain sih? Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan untuk makan, punya rumah, punya baju tertentu, punya kendaraan tertentu, ya kan, dan sebagainya. Itu memang merupakan keterkekangan kita. Kita nggak punya, seperti tidak punya pilihan gitu, karena kita harus memenuhi semua kebutuhan itu. Tetapi di saat yang sama, Heller itu beranggapan bahwa kita juga memiliki kebebasan di saat yang sama, ya kan? Karena kita memiliki opportunities, kesempatan gitu untuk tindakan-tindakan individu dan kreativitas, gitu ya. Jadi kita memiliki kesempatan untuk berkembang, meskipun di saat yang sama kita memang memiliki keterbatasan dan keterikatan karena kebutuhan-kebutuhan yang dibentuk oleh masyarakat itu tadi. Jadi filosofi Agnes Heller mengenai kehidupan sehari-hari ini gitu ya, mengeksplorasi bagaimana aktivitas, rutinitas, dan pengalaman biasa manusia itu dibentuk oleh konteks masyarakat, budaya, dan historis yang lebih luas. She argues that everyday life is the space where individuals both experience the limitations imposed by society and express their freedom, making it a vital domain for understanding human agency and social structures. Jadi memang meskipun kita memiliki keterbatasan, kita juga memiliki kebebasan. Jadi kita bisa memahami lebih dalam mengenai agensi manusia dan struktur sosial. Jadi sebenarnya ya memang kita memiliki keterbatasan, tetapi di saat yang sama kita juga memiliki kebebasan di mana kita bisa menentukan beragam hal terhadap kebutuhan-kebutuhan kita itu, karena berhubungan dengan pengalaman, sejarah, dan budaya yang lebih luas. Kita akan membahas lebih dalam melalui konsep-konsep seperti everyday life as a site of both constraint and freedom, the role of needs in everyday life, individual autonomy in everyday life, historical and social mediation of everyday life, alienation and modern life, dan yang terakhir adalah the ethical dimension of everyday life. Nah, kalau kita mau lihat lebih dalam, sebenarnya meskipun Agnes Heller ini setuju dengan konsep dasar atau ortodoks dari Marxism, beliau ini lebih optimistik gitu ya. Tidak hanya melihat bahwa masyarakat yang ada atau kehidupan kita ini melulu berhubungan dengan oppression gitu ya, keterbatasan, keterikatan, kemudian ketertekanan gitu ya. Tidak hanya itu, tetapi memiliki banyak ruang bagi manusia untuk bernegosiasi dengan keterbatasan tersebut. Contohnya misalnya konsep pertama, yaitu everyday life as a site of both constraint and freedom. Jadi Heller itu melihat bahwa kehidupan sehari-hari manusia itu memang mengalami batasan-batasan ya. Seperti misalnya, batasan yang dimaksud seperti apa sih? Misalnya norma-norma budaya, struktur ekonomi, dan sistem politik gitu ya. Maka kita tidak bisa seenaknya melakukan hal-hal sesuai keinginan kita. Pasti ada yang nggak boleh, atau tidak bisa, atau tidak mampu dengan kemampuan ekonomi. Kita bukan bos, kita punya hierarki ekonomi, di mana kalau dalam pekerjaan kita itu adalah bagian dari masyarakat yang meskipun bekerja keras, tetapi karena bukan pemilik modal, maka kita akan berada di posisi yang itu-itu saja, misalnya seperti itu ya. Tetapi di saat yang sama itu kita sebenarnya menurut Agnes Heller itu memiliki kebebasan individu, di mana kita itu memiliki pilihan dan bisa mengekspresikan kreativitas meskipun di dalam keterbatasan tersebut. Misalnya, kita punya rutinitas pekerjaan yang
didikte oleh faktor-faktor eksternal seperti employers ya, bos itu tadi ya, atau apa ya, ini atasan gitu ya, atau kebutuhan-kebutuhan ekonomi, tuntutan-tuntutan ekonomi itu adalah keterbatasan kita, maka kita tidak bisa melakukan ini dan itu meskipun kita sebenarnya memiliki kemampuan fisik gitu ya, atau keinginan tertentu, tetapi memang terbatas karena ya memang tidak ada uang gitu ya. Tidak memiliki kemampuan ekonomi begitu. Tetapi kita ini, individu itu pasti mencari cara untuk melawan atau bernegosiasi atau menegosiasikan peran-peran kita melalui tindakan-tindakan kecil, atau otonomi kecil, atau kreativitas. Jadi kita bisa mengembangkan ekonomi kita, atau kita bisa bernegosiasi dengan pimpinan gitu kan, bos gitu kan, atasan gitu. Intinya kita juga tetap memiliki perlawanan atau kebebasan melalui kreativitas, melalui kebebasan-kebebasan kecil itu tadi. Kemudian yang konsep yang kedua, teori di dalam everyday theory ini, itu adalah the role of needs in everyday life. Di dalam bukunya The Theory of Need in Mark yang ditulis tahun 76 gitu ya, Heller itu mengamati bagaimana kebutuhan-kebutuhan manusia itu dibentuk baik secara biologis maupun sosial. Jadi kita memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Itu bersifat universal begitu ya. Tetapi kebutuhan-kebutuhan ini didefinisikan dan dipuaskan tergantung pada konteks budaya dan sejarah. Di sini Heller itu memperlebar ide tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kondisi sosial itu membentuk apa yang masyarakat sebut sebagai kebutuhan. Misalnya kebutuhan-kebutuhan materi, hubungan, sosial status, dan kebutuhan-kebutuhan ini mempengaruhi bagaimana mereka itu bertindak di dalam aktivitas sehari-hari. Jadi begini. Jadi meskipun kebutuhan kita itu kan tergantung pada konteks ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kebutuhan manusia. Ya kan? Kebutuhan manusia itu dibentuk oleh keadaan sosial atau masyarakat yang ada di tempat manusia itu tinggal, atau individu-individu itu tinggal. Jadi memang tidak bisa disamaratakan. Jadi ada kebutuhan yang lebih besar, ada kebutuhan yang lebih kecil, ada kebutuhan orang yang dianggap besar, ternyata itu hanya kebutuhan sederhana bagi orang yang lain. Jadi memang kebutuhan universal sekalipun itu tetap memiliki latar belakang budaya atau konteks di mana masyarakat itu tinggal. Itu gampangnya seperti itu ya. Kemudian ada juga konsep selanjutnya adalah individual autonomy in everyday life. Meskipun Heller itu mengakui atau menerima bahwa struktur sosial itu memiliki kekuasaan gitu ya, memiliki kekuatan, ia menekankan pentingnya individual agency, bahwa masyarakat itu tidak semata-mata subjek pasif dari kekuatan masyarakat, atau we call it as societal forces. Masyarakat juga bertindak dengan tingkatan otonomi tertentu gitu ya, meskipun di dalam keadaan yang biasa atau kita sebut mundane ya, mundane situation begitu. Contohnya di dalam interaksi rutin atau interaksi rutinitas kehidupan kita sehari-hari, seperti percakapan, dinamika keluarga, bahkan misalnya relaksasi gitu ya, aktivitas berlibur gitu misalnya.
Individu itu tetap mampu mengekspresikan personality mereka. Dan memilih atau membuat pilihan yang merefleksikan nilai-nilai mereka, nilai-nilai pribadi mereka, meskipun berada dalam keterikatan atau keterbatasan tertentu. Jadi intinya manusia itu sendiri ya, individu-individu itu sendiri tetap memiliki kuasa atau otonomi terhadap diri mereka sendiri. Begitu. Konsep teori selanjutnya adalah historical and social mediation of everyday life. Jadi Heller itu menekankan bahwa kehidupan kita sehari-hari ini itu kan dimediasi secara sejarah historis maupun secara sosial. Maksudnya adalah bahwa aktivitas-aktivitas kita sehari-hari itu dibentuk oleh waktu, ya kan, dan tempat di mana kita tinggal. Jadi apa yang sepertinya normal atau rutinitas gitu ya di satu masyarakat itu bisa saja sangat berbeda di tempat yang lain. Maksudnya begini. Jadi ini merupakan perkembangan dari teori Marxisme yang melihat bahwa ya rutinitas kita sehari-hari itu kan dianggap sama saja di berbagai budaya gitu ya, atau tempat. Pokoknya intinya bahwa kehidupan kita sehari-hari itu repetitif, berulang-ulang, kemudian tidak penting gitu sebenarnya. Tetapi Heller itu melihat bahwa ini ada proses sosial dan historis yang lebih dalam gitu ya. Jadi nggak bisa kita melihat bahwa everyday life ya, tindakan yang dilakukan sehari-hari itu tidak bermakna, karena memang menurut Marxisme tindakan manusia ini kan tak bermakna gitu ya. Rutinitas manusia ini ya itu tadi, karena manusia itu dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki kebutuhan ya kan, yang harus dicapai, dan itu harus melalui pekerjaan, melalui tindakan, melalui aktivitas yang berulang-ulang, yang tidak bermakna, yang intinya hanya untuk mencapai kebutuhan tersebut yang didesain sedemikian rupa agar menguntungkan kaum penguasa yang dapat menekan mereka dengan hal dengan rutinitas atau kegiatan sehari-hari itu tadi. Nah, maka Heller ini menentang dan menantang ide ini. Selanjutnya adalah konsep alienation and modern life. Jadi mengambil dari teori Marxisme, Heller itu membahas mengenai alienasi atau keterasingan gitu ya, alienation, di mana masyarakat itu merasa disconnected from their work, their social roles, or their own sense of self. Di dalam masyarakat kapitalis modern, alienasi ini sering memanifestasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana individu itu terpenjara gitu ya di dalam rutinitas dan economic survival. Jadi kita bekerja itu hanya untuk survive secara ekonomi gitu kan, yang tidak benar-benar merefleksikan keinginan atau potensi mereka yang sejati, yang sebenarnya. Makanya itu tadi. Jadi sebenarnya Marxisme itu melihat bahwa kita ini budak gitu ya bekerja. Jadi kita tuh kehilangan arah. Sebenarnya itu sangat-sangat relatable dengan kehidupan kita sehari-hari sekarang, di mana kita merasa menjauh dari diri kita sendiri, merasa menjauh dengan apa yang dari kita kerjakan. Oke lah, anggap saja kita punya hobi, tetapi ketika itu sudah menjadi pekerjaan, maka kita tidak lagi tuh merasa hobi, merasa tertekan, merasa tidak menikmatinya lagi, hanya sekedar untuk mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, yang mana kebutuhan itu sendiri juga dibentuk oleh masyarakat, dibentuk oleh struktur masyarakat tertentu yang melalui hierarki itu tadi. Jadi jangan-jangan kebutuhan yang ada itu bukan kebutuhan kita sebenarnya gitu kan, karena kebutuhan orang kan berbeda-beda kan. Nah, Heller itu mengambil itu, memang teori Marxisme itu diambil, tetapi itu tadi ditambahkan dengan optimisme, ditambahkan dengan beragam hal yang menantang pola pikir itu ya. Di mana di dalam konsep alienasi ini ya, Heller juga melihat bahwa
manusia itu memiliki potensi di kehidupan kita sehari-hari untuk menghadapi alienation, gitu. Jadi saya bacakan ya, by recognizing the forces that shape their existence, individuals can reclaim a sense of meaning and autonomy within their routines. Jadi kita ini mengetahui gitu kan kekuatan-kekuatan yang membentuk keberadaan kita sekarang. Kita tahu kenapa kita seperti ini. Kita tahu mengapa kita tertekan. Kita tahu mengapa kita harus bekerja sedemikian rupa. Nah, oleh sebab itu kita dapat kembali mengambil atau reclaim a sense of meaning and autonomy within our routines gitu. Jadi kita itu dapat mencari cara untuk melihat bagaimana sih diri kita sendiri. Jadi ada perjuangan gitu di sela-sela rutinitas di mana kita memang terpaksa untuk melakukan pekerjaan, kegiatan sehari-hari, tapi di saat yang sama kita juga dapat melakukan perlawanan, mencari cara untuk mengetahui diri kita sendiri untuk mendapatkan makna dari kehidupan kita, gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah the ethical dimension of everyday life. Bagi Heller, kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari itu tidak hanya mundane, tidak tanpa makna, tetapi juga memiliki implikasi etis. Maksudnya, the choices people make in their daily lives reflect moral decisions and broader social values. Jadi kita itu tetap memilih kok sebenarnya. Kita tuh memilih rutinitas kita itu sendiri gitu kan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, apa yang kita makan gitu ya, atau bagaimana kita berkontribusi terhadap masyarakat, itu kan sebenarnya juga merefleksikan keputusan moral kita dan memiliki nilai-nilai moral atau budaya yang lebih luas. Jadi maksudnya gini, meskipun kita melakukan tindakan sehari-hari ini berulang-ulang tanpa pilihan gitu, tapi sebenarnya di saat yang sama kita juga memilih kok. Di dalam keterbatasan itu kita juga menentukan nilai-nilai kita sendiri. Maka kenapa kita memilih pekerjaan ini dibanding pekerjaan yang itu? Mengapa kita melakukan tindakan ini dibanding tindakan yang itu? Mengapa kita menyapu lantai dengan cara seperti ini bukannya cara seperti itu? Begitu ya. Karena itu sedikit banyak tetap merupakan pilihan kita. Gitu ya. Kita tetap memiliki pilihan begitu. Jadi sebenarnya kehidupan kita sehari-hari, everyday life, itu sebagai moral battleground where individuals can either conform to or resist the dominant values of their society. Nah, ini seru nih. Jadi ini adalah peperangan moral kita ya sebagai manusia. Apakah kita menerima bernegosiasi atau melawan nilai-nilai dominan dari masyarakat. Jadi kita bisa memilih kalau ini baik, kalau ini buruk bagi kita ngikutin saja, cuek saja, atau terpenjara, ikut-ikutan saja, atau sedikit banyak tetap melakukan perlawanan atau negosiasi. Apapun itu adalah battleground, moral battleground, begitu ya. Nah, ethical self-reflection, even in routine decisions, plays a role in shaping one's identity and social relationships. Ini yang membentuk kita sebagai individu di dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kurang lebih itu penjelasan saya. Memang mungkin masih surface seperti biasa ya, masih di permukaan saja gitu ya, atau mungkin terkesan dangkal gitu. Tapi secara umum itu seperti itu. Maka kita sebut sebagai teori, saya anggap ini sebagai neo-Marxism. Jadi teori diambil dari Marxisme di spesifik field ya, terutama berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian konsep alienation, kemudian konsep rutinitas, meaningless life gitu dan sebagainya. Nah, ini yang diambil oleh Agnes Heller kemudian
beliau mengembangkan teorinya sendiri, yaitu everyday life atau everyday theory begitu, dengan menambahkan apa ya, menambahkan hal-hal positif di situ ya. Nah, sekarang lalu bagaimana cara kita mengaplikasikannya di dalam karya sastra? Nah, saya ambil contoh adalah How to Make Millions Before Grandma Dies. Grandma Dies. Film ini film drama yang kalau teman-teman sudah menonton, banyak juga yang mengatakan film ini ya mengharukan, kemudian merefleksikan kehidupan kita sehari-hari. Makanya saya ambil ya, dan masih baru juga, masih fresh. Tapi saya tidak berikan spoiler. Teman-teman yang belum menonton silahkan bisa menonton filmnya lagi. Tetapi jangan khawatir, di video ini saya tidak ada spoiler sih, cuma garis besar filmnya saja yang mungkin teman-teman bisa lihat juga di trailer gitu ya. Nah, bagaimana mengaplikasikannya? So, applying Agnes Heller's theory of everyday life to the Thai film How to Make Millions Before Grandma Dies allows for a deeper exploration of how the films reflects the social structures and individual autonomy within the concept of family, economic survival, and the quest for meaning in everyday life. Nah, saya pikir ini cocok sekali ketika kita ingin menggunakan teori ini yang memungkinkan eksplorasi yang lebih dalam tentang bagaimana film ini merefleksikan struktur sosial dan otonomi individu di dalam konteks keluarga, economic survival ya. Jadi kita harus survive secara ekonomi di dalam kehidupan kita ini ya kan. Dan quest for meaning in everyday life, pencarian makna gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Agnes Heller percaya bahwa manusia itu terikat gitu ya, atau terpenjara dalam rutinitas sehari-hari, dalam kebutuhan yang dibentuk oleh struktur sosial itu tadi, tetapi di saat yang sama kita memiliki cara untuk menghadapinya gitu ya. Nah, untuk mengaplikasikan teori ini itu ada 4 poin di sini. Saya ambil 4 poin ya. Teman-teman sebenarnya bisa mengeksplorasi lebih dalam dengan teori-teori itu tadi ya, dengan teori-teori yang atau konsep-konsep di dalam teori ini ya, tinggal spesifiknya kemana. Tapi dalam film ini saya ambil 4, yaitu routines and societal constraints, kemudian autonomy and resistance in everyday life, kemudian social and historical context, dan yang terakhir adalah alienation and meaning. Nah, film ini kan secara gamblang dari judul saja sudah bisa dikira-kira bahwa filmnya ini mengenai seorang cucu yang dari trailernya juga sudah kelihatan ya, yang sengaja hidup merawat neneknya supaya mendapatkan uang gitu ya, mendapatkan kekayaan gitu ya dari warisan gitu. Gambarnya seperti itu. Nah, tapi sekali lagi saya mencoba untuk tidak memberikan spoiler ya untuk yang bagi teman-teman yang belum nonton, tetapi ini gambarannya seperti ini. Oke, di bagian pertama kita menganalisis routines and societal constraints. Jadi di sini si protagonisnya, si anak muda itu yang namanya M ya, itu kan sebenarnya ditekan secara sosial untuk menjadi kaya, sama seperti orang lain, sama semua orang ya kan. Jadi konsep Heller everyday life is shaped by social and economic forces itu sebenarnya dalam kasus ini adalah bahwa kesuksesan finansial itu adalah kunci dari nilai kehidupan. Jadi kita ini sukses berhasil itu ya kalau kaya atau memiliki financial success gitu kan. Berarti sebenarnya anggapan semacam itu adalah tekanan dari masyarakat sebenarnya, ya kan? Ini adalah pengaruh dari capitalist structures on individuals. Jadi struktur kapitalis di dalam
kepada individu-individu begitu ya, di mana nilai seseorang itu dihubungkan dengan economic achievement. Nah itu jelas ya. Jadi itu sebabnya si M ini kan kalau di filmnya itu dia ingin mendapatkan uang yang instan, yang cepat gitu ya, dan sangat kaya. Itu sebabnya dia menjadi streamer gitu ya, streamer game kalau nggak salah ya. Jadi tidak kuliah, kemudian malah memodali hobi dia ini gitu supaya mendapatkan uang, dan harapannya adalah kaya. Tetapi ya itu tadi, karena tekanan dari masyarakat, tekanan dari struktur masyarakat mengenai kekayaan ini, maka dia menginginkan yang lebih lagi gitu. Ini nggak bisa karena dia nggak kaya-kaya gitu. Sampai saatnya dia tahu bahwa dengan merawat neneknya, kemudian dia memiliki kesempatan untuk menjadi kaya dalam sekejap, terutama melihat sepupunya ya nggak salah ya, yang sukses dengan cara seperti itu, merawat akungnya gitu ya, kakeknya. Karena ini meskipun ini film Thailand, tetapi latar belakangnya adalah Chinese, so Thai Chinese gitu. Jadi orang Chinese, orang Tionghoa yang di Thailand. Jadi mempunyai dua budaya ya, budaya Thailand dan budaya Tionghoa gitu ya. Kemudian yang bagian kedua adalah autonomy and resistance in everyday life. Jadi meskipun ada tekanan masyarakat, struktur sosial gitu ya, jadi ada momen-momen di dalam film tersebut yang menunjukkan bahwa bagaimanapun si M ini atau si tokoh yang masih muda ini memiliki otonomi untuk mencapai tujuannya itu gitu ya, goalnya itu. Meskipun di dalam capitalist framework ya kan, meskipun di dalam frame kapitalis, masih dalam konteks kapitalisme, tetapi M ini juga menunjukkan kreativitas gitu kan, exercise creativity and individual agency through unconventional methods of making money ya. Makanya tidak sekedar mengikuti masyarakat gitu ya, bahwa bekerja itu seperti ini. Nah, dia ini kan juga menunjukkan kekreativitasannya, yaitu dengan itu tadi, dengan di dalam game gitu ya, main game jadi streamer, kemudian berhubungan dengan sosial media, berhubungan dengan YouTube gitu ya. Jadi ini bentuk kreativitas yang meskipun tetap dalam framework kapitalisme, tetapi tetap ada otonomi, tetap melakukan hal yang dia suka gitu ya. Meskipun ending-endingnya tetap saja dia terikat lagi, terpenjara pada kebutuhan untuk mendapatkan uang lebih banyak, kaya dalam waktu singkat gitu ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa the moments of creativity and rebellion against societal norms show the potential for freedom in the face of economic and social constraints gitu kan. Nah, kemudian juga ada yang selanjutnya adalah social and historical context. Jadi di mana Heller itu menekankan everyday life is shaped by the historical and social context which individuals live. Nah, di dalam film How to Make Millions Before Grandma Dies ini kan menunjukkan di set di contemporary Thailand ya, Thailand modern, yang dan juga ada latar belakang budaya Tionghoa yang di sini melihat tension between traditional family values and modern capitalist ambitions. Di situ kan dilihat bukan hanya si M ya, tapi juga keluarga dari orang tuanya, keluarga dari istilahnya adik kakak dari adik-adik dari mamanya, itu kan set di di kehidupan kapitalis modern gitu ya, kehidupan nilai-nilai modern, kesuksesan, uang, ya berhubungan dengan kesuksesan dan uang begitu. Sedangkan si neneknya ini punya nilai-nilai Tionghoa, nilai-nilai budaya yang lama, yaitu hormat kepada orang tua, mengabdi kepada orang tua, di mana uang itu meskipun penting tetapi digunakan untuk
hal-hal yang lebih penting gitu, kebersamaan, hormat gitu ya, hal-hal semacam itu. Nah, di sini kita melihat bahwa ada apa ya? Ada materialism sebagai powerful forces. Film ini merefleksikan tension itu tadi between traditional family values and modern capitalist ambitions, showing how the younger generation grapples with the pressure of succeed financially in a rapidly changing world. Sedangkan dia harus juga memahami nilai-nilai budaya, nilai-nilai keluarga yang tradisional yang lebih dalam, lebih meaningful dibanding kehidupan untuk mencapai kesuksesan itu tadi. Nanti kan kita lihat struggle-nya ya, bahwa meskipun dia dikekang gitu ya, dikekang oleh struktur sosial di mana dia harus sukses, di sisi lain dia juga akhirnya tetap memikirkan nilai-nilai moral itu tadi kan. Jadi di sini film itu juga mengkritisi ide economic survival as the primary goal of life. Awalnya M merasa bahwa economic survival itu adalah goal dari kehidupan atau tujuan dari kehidupan yang utama. Tetapi nanti dia akan melihat bahwa tidak, ternyata economic survival itu bukan satu-satunya tujuan dari kehidupan ini, tetapi mendapatkan hal yang lebih meaningful yang dia dapatkan dari si grandma, dengan mengurus grandma dan pengalaman dari grandma itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah alienation and meaning. Di sini kita melihat konsep dari alienation itu tadi, bahwa si M ini tidak hanya si M tapi pamannya itu dan ibunya gitu, mau nggak mau itu kan teralienasi dari siapa sih diri mereka sebenarnya, nilai-nilai lebih bagus, lebih dalam, lebih bagus, lebih bermakna apa yang ada dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka cenderung melihat terasing kan, teralienasi karena mereka lebih mengejar kebutuhan sehari-hari, kebutuhan akan makan, kebutuhan untuk bekerja, kebutuhan untuk perumahan, termasuk hutang dan sebagainya ya. Jadi itu mereka menjauh dari diri mereka sendiri, baik secara budaya, baik secara historis, ya kan, secara moral gitu. In the film ya, jadi ada obsesi mendapatkan banyak uang gitu kan, sebelum si nenek meninggal ini gitu kan, itu kan menciptakan alienasi di antara para karakter, ya kan, terutama protagonisnya yang itu tadi, yang tidak mendapatkan apa sih makna sejati kehidupan ini. Jadi semuanya itu berfokus pada uang gitu ya, berfokus kepada uang, bukannya pada nilai-nilai yang diberikan si grandma dan mereka sedang alami bersama grandma itu tadi gitu ya. Jadi intinya seperti itu, alienasi, meskipun akhirnya si M dan yang lain juga akhirnya menemukan makna yang lebih besar daripada sekedar make millions before grandma dies ya, atau mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan material, tidak hanya uangnya tapi keuntungan material lain sebelum grandma dies ini gitu. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih gambarannya adalah bahwa teori Heller ini itu mencoba mencari hal-hal positif, hal-hal yang optimis di dalam kehidupan manusia sehari-hari yang memang terpenjara oleh rutinitas, karena kebutuhan itu tadi, karena membuatnya menjadi meaningful, jadi meaningless. Jadi kehidupan manusia itu menjadi meaningless gitu ya, tidak bermakna gitu ya, tidak lagi meaningful gitu. Nah, di dalam film ini kan kita bisa melihat memang
tokoh-tokohnya, terutama tokoh utama itu terpenjara pada kebutuhannya, pada kebutuhan yang diciptakan oleh masyarakat. Tetapi di situ kita juga bisa melihat bahwa manusia, itu individu-individu itu ternyata juga dapat menemukan cara untuk deal with this, gitu, deal with these constraints, deal with these limitations, deal with these needs, gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu kurang lebih gambarannya bagaimana mengaplikasikan teori ini di dalam menganalisis sebuah karya sastra, gitu ya. Jadi saya pikir sampai sini ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Tapi jangan lupa teman-teman untuk subscribe, kemudian like dan komen. Oke guys, I think enough for today. Thank you very much for everything. Jangan lupa silahkan hubungi saya di seri teorisastra@gmail.com bila ada pertanyaan yang lebih mendetail. Terutama kalau ingin bergabung dengan grup Telegram saya yang membahas mengenai teori-teori, metode, dan penelitian sastra. So, thank you very much one more time. See you.